Halo Sobat Podcast, ketemu lagi di Podcast Titik Temu, tempat di mana perspektif, topik, dan juga obrolan bertemu. Kali ini Gilang akan ngobrolin topik yang gak jauh-jauh sebetulnya dari dunia saya pribadi gitu ya. Hari ini ngebahas tentang Mojang Jajaka. Nah, Mojang Jajaka ini adalah platform atau wadah pengembangan untuk generasi muda yang berkarakter, cinta terhadap daerah, dan juga tentunya budaya, salah satunya budaya Sunda. Nah, dalam episode spesial di podcast Titik Temu kali ini, saya akan berbincang bersama dengan Mojang Jajaka Pinilih Kabupaten Bandung Barat 2025 dan akan mengupas perjalanan mereka selama mengikuti seleksi, terus kemudian juga pandangan tentang budaya Sunda serta rencana-rencana apa aja sih yang akan dilakukan setelah meraih gelar Pinilih atau pemenang di Kabupaten Bandung Barat. Karena Mojang Jajaka ini sudah sangat masif sekali pemilihannya di kota kabupaten seluruh Jawa Barat, dan saya sangat senang hari ini bisa ketemu dengan kedua orang pinilih dari KPB atau Kabupaten Bandung Barat. Kita akan sapa, ada Mojang dan Jajaka pinilih. Mojangnya ada Teh Dara Mutazar Bahtiar dan juga jajakannya Kang Lutfi Muhammad Rohman. Halo Teh Dara, Kang Lutfi. Halo Kang. Sampurasun. Rampes. Nah, itu khasnya ya. Biasanya kalau Mojang Jajaka sangat kental sekali dengan budaya, dan hari ini dari Kabupaten Bandung Barat nih mokanya bisa berkunjung ke podcast. Makasih ya untuk waktunya ya. Makasih juga Nah, kalau loh. ngelihat teman-teman nih, saya jadi flashback sekitar beberapa tahun ke belakang ya, karena menghitung Mojang Jajaka, dan mungkin ini adalah salah satu trigger utama teman-teman bisa produktif sebagai pemenang. Sebelumnya nih, mungkin boleh saya tanya dulu, awal mula tahu Moka dari siapa dan kenapa bisa akhirnya mau atau bergabung untuk mengikuti pasanggiri atau pemilihan di Kabupaten Bandung Barat. Oke. Teh Dara dulu. Kalau Dara sih Kang, pertama kali tahu Moka itu lihat dari Instagram. Kebetulan ada senior-senior Moka di angkatan sebelumnya itu kakak kelas Dara di SMP. Ada Teh Diva, ada Kang Faki dan lain-lain gitu. Terus semenjak saat itu Dara sering ngapain nih akun Mojang Jajaka tuh apa sih gitu, ini event apaan gitu. Dan semakin dilihat-lihat lagi ternyata produktif banget ya, dan Dara tuh ngelihat pertumbuhan orang yang Dara kenal itu sampai mereka menjadi Mojang dan Jajaka tuh berubah banget menjadi lebih positif lah, lebih baik, lebih produktif dan lain-lain gitu. Di situ Dara mikir, nih kayaknya aku harus coba nih, pengen ikutan juga gitu. Iya. Makanya kebetulan ada pasanggiri lagi di tahun ini, jadi Dara ikutan. Oke, kalau Kang Lutfi gimana nih? Sebenarnya kalau dari saya Kang, ada guru pramuka saya namanya Kang Misbahus Sudur. Sekarang nama panggungnya Babang MC kalau gitu. Nah itu tuh beliau tuh 2014 Iya. udah jadi Mojang Jajaka. Kebetulan pada saat itu masih kecil lah. Nah tapi ketika Lutfi udah kuliah, pulang dari Medan saat itu mengikuti program mahasiswa Merdeka, ada WO, wedding organizer. Iya. Dan di situ tuh kenal sama Kang Randy, Teh Tulsipa, kemudian Kang Abias, Teh Fatia. Di situ tuh kan orang-orang Moka semua angkatan 2023. Iya. Nah, dicondongin lah, dicocorin katanya. Lutfi, cobain ikutan Mojang Jajaka katanya. Nanti benefitnya gini, branding diri juga. Nah, kebetulan pada saat itu juga, ya sampai saat ini juga masih menjabat di kampus juga, presiden mahasiswa Kang. Jadi agak kaget, ini teh apa gitu ya. Dunia baru ya, Dunia baru Moka gitu. tuh ya. Ketika yang tadinya presiden mahasiswa harus mengepal tangan dan bersuara keras ketika Iya. di Mojang Jajaka mah, mohon sih Iya, agak lebih gitu ya. semeah gitu kan. Semeah. Betul. Gitu Oke. sih Kang. Jadi Awalnya. memang ini menjadi dunia baru juga ya buat Teh Dara dan juga Kang Lutfi ya untuk mengenal Moka. Tapi siap dong untuk beradaptasi di Moka ini ya. Siap. Siap banget. Karena sudah menjadi ikonnya Kabupaten Bandung Barat untuk 2025 sampai setahun ke depan. Bahkan juga mungkin banyak rencana-rencana yang pengen dilaksanain ke depan. Tapi sebelum ke sana mungkin Akang juga mau tahu nih, karena kemarin nggak sempat lihat nih di Kabupaten Bandung Barat pada saat finalnya. Nah, proses seleksinya kemarin berapa lama? Kurang lebih 7 bulan, dari bulan Mei. Wow, Ya, Betul, dari 7 ya, bulan 7 Mei. bulan. cukup lama juga ya. Nah, itu prosesnya boleh diceritain nggak dari perspektif teman-teman masing-masing nih? Gimana dari mulai persiapan pendaftaran sampai akhirnya menjalani proses seleksi sampai terpilih jadi pemenang?
Ada dari siapa dulu nih? Ya, Boleh. dari siapa dulu? Upi dulu. Boleh, Kang Lutfi. Kalau dari saya Kang pribadi, pertama tuh ketika proses pendaftarannya tuh ya tadi hari itu juga ditutup, hari itu juga bikin video, pemberkasan dan lain-lain. Last minute ya. Betul, last minute banget Kang. Ditutup kan jam 00, jam 00, jam 23.30 tuh baru ngupload video perkenalannya. Dan itu tuh dar-der oge sih Kang. Ah ya udahlah. Taunya ketika itu keterima pemberkasan, langsung masuk ke tahap audisi. Ya. Ya diwawancara, terus ditampilin juga bakatnya apa. Ketika itu sih Lutfi nyanyi ya Kang, nyanyi lagu daerah. Karena ya apalagi gitu. Sebenarnya mah gak berbakat apapun Kang. Ketika mencari bakat tuh ya. Betul. Oh, jadi nyanyi waktu itu. Nyanyi yang lagu disiapkan. daerah tuh. Ya, setelah itu berproses semuanya, ada latihan-latihan buat nari yang pembukaan itu, kemudian ada karantina. Nah, di karantina tuh Kang ada namanya pembentukan karakter. Gimana kita cara berpakaian, duduk, grooming. Yang tadinya Lutfi teh tara make sabun muka atau sunscreen dan lain-lain, akhirnya mencoba untuk memakainya. Oke. Jadi sekarang lebih ngeh dengan grooming ya, lebih aware ya. Betul Kang. Oke, terus Kalau jadi sampai pemenang tuh gimana? oh, kalau sampai Nyangka nggak? nah, itu dia Kang. Kan Lutfi menjalannya itu karena tadinya keterpaksaan menjadi suatu yang ceria dan happy juga bertemu teman-teman semuanya. Akhirnya ya udah nothing tulus. Iya. Ketika ya itu dibuat selama karantina menjadi karakter yang baik, khusus Jajaka pada umumnya lah istilahnya mah. Lutfi udah sebatas Jajaka pada umumnya aja udah alhamdulillah. Tapi pas grand final tiba-tiba ada top 6, dijawab pertanyaan, ya alhamdulillahnya tuh ngadoa mudah-mudahan tahu Inggris, dan siapa masih belum bisa memakai bahasa Inggris, masih belajar juga sih Kang. Itu. Nah, saat itu tuh udah top 6 berbarengan sama Teh Alma itunya tuh ada wakil 1 ya. Mojang wakil 1 dan saat itu tuh bilang ke Teh Alma, "Teh, kalau bahasa Inggris tolong translatein ya." Si Teh Alma teh. Iya, gitu. Ternyata pas ngambil undian, alhamdulillah pertanyaannya bahasa Sunda. Atunya cocok ya. Langsung hatur nuhun. Iya, langsung sikat tuh Babas ya pakai bahasa Sunda ya. Nah, dari situ. Itu sih Kang hal lucunya. Nah, pas itu alhamdulillah tuh menjawabnya ya alhamdulillahnya bisa terjawab juga dan nyambung lah terjauh teuing istilahnya. Oke, mantap ya ini pengalamannya. Kalau Tedara gimana? Kalau Dara sih, karena emang kalau Upi kan last minute ya. Kalau Dara justru lebih prepare karena memang sudah diniatkan pengen ikutan Moka dari sebelumnya. Makanya pembuatan video itu udah dibuat dari pas awal pembukaan, ada pengumuman, tapi di-uploadnya akhir-akhir gitu. Terus selama persiapan itu juga kebetulan Dara kan masih tingkat akhir. Jadi masih siap-siap buat sidang akhir dan lain-lain gitu. Terus di Mokanya jalan gitu, kehidupan Dara di luar juga tetap jalan. Dara tetap cari kerja dan lain-lain, daftar wawancara gitu-gitu. Jadi lumayan hektik karena kebetulan sekarang tempat Dara bekerja juga ada di luar kota. Iya, jadi selama persiapan prakarantina itu tuh bolak-balik keluar kota, Bandung, KBB, kayak gitu lumayan Tapi setelah dijalanin ya happy juga karena ini tuh bukan keterpaksaan, suatu hal yang Dara syukuri lah ya, bisa jump in ke lingkaran paguyuban yang bisa bikin Dara berkembang gitu. Terus hal yang bikin agak kagetnya sedikit adalah Moka ini, Mojang tuh kan andalemi ya bahasa Sunda nama. Dara ini backgroundnya tuh atlet basket Kang. Gitu ya. Jadinya tuh yang biasanya gedebak-gedebuk, pak-pikpuk gitunya, terus tiba-tiba di para karantina dikasih tahu harus kayak gini gitu. Karantina juga harus gini, gini ya rasanya gitu, beda banget gitu. Sebenarnya bukan menjalani hal yang bukan Dara, tapi ini adalah bentuk upgrading juga gitu Kang. Ternyata selain menjalani kehidupan yang pak-pikpuk bisa juga menjadi Dara yang andalemi gitu. Jadi multi ya. Multi ya, Masya Allah. Terus sampai ke akhir grand final, ini menarik sih Kang pas latihan nari gitu. Basicnya kan ya nggak ada luas-luasnya pisan, nggak ada pisan gitu. Jadi
pas latihan nari teh udah we di belakang aja, aku mah hopeless udah nggak bisa nari Iya. gitu. Pahmi ya. Terus ya udahlah nari mah gitu, yang penting yang lain aja yang show gitu, yang Iya. aku mah support di belakang. Terus tiba-tiba masuk ke top 6. Itu di top 6 tuh waduh Kang, deg-degan banget karena Dara lihat finalis yang lain pun pada keren-keren juga gitu, Iya. nggak ada yang wah ini sih bisa menang, si ini bisa menang juga gitu, nggak ada yang jauh atau kayak gimana, keren-keren semua gitu Mojang Jajaka yang tahun sekarang. Terus tiba-tiba Q&A, kalau kemarin Kang Upi bilangnya kan nggak mau pakai bahasa Inggris ya, kalau Dara justru alhamdulillah dapetnya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Mikirnya ya jangan pakai bahasa Sunda pokoknya mah, kalau Sunda teh suka rada pabaliut Iya. gitu. Jadi alhamdulillah dapat pakai bahasa Inggris, lancar juga gitu. Iya. Langsung tenang aja turun panggung. Terus tiba-tiba pas pengumuman tuh udah berdua nih kan, itu yang tadinya deg-degan jadi nggak bisa ngerasain apa-apa Kang, justru Iya. kayak ini benar gitu ya, jadi kayak ngawang gitu, ini beneran nggak sih Dara ada di sini gitu. Terus sama yang Mojang yang wakil satu kan kita pegangan tangan, terus kita berdua sama-sama ngasih afirmasi ya, pokoknya siapapun yang terpilih kita bakal support gitu ya, sampai pegangan. Terus tiba-tiba Dara yang di mahkota ini sama Teh Tiara langsung, ya Allah itu bener tuh sih, gitu langsung leles gitu. Speechless lah ya. Iya. Tapi berarti memang walaupun tadi masih ada insecurity-nya dari masing-masing, ada masih minder dari sisi bahasa atau apa, kedepannya mungkin akan ada target untuk upgrade itu semua kan pasti ya. Iya pasti. Semoga ya. Jadi saling melengkapi nih satu sama lain di penilih ini, saya yakin. Jadi bisa saling belajar. Nah, terus kemudian tadi kan disampaikan dengan panjangnya proses yang ada gitu ya di pemilihan MOKA KBB 2025 ini. Apa yang paling bikin kalian berkesan dari seleksinya dan mungkin bisa menjadi sebuah pelajaran berharga lah dari proses-proses yang udah dijalanin di seleksi kemarin? Siapa dulu Kang? Ya boleh siapa aja lah. Upi deh, Oh, kan iya. aku terakhir. Boleh. Kalau dari Lutfi sendiri ya Kang, itu tuh pengalamannya bertemu sama orang-orang yang unik-unik. Oke. Pemikirannya tuh ada yang high banget, ada yang medium, ada yang biasa aja gitu pada Oke. umumnya. Ya udah gitu. Ya udah. Nah, hal yang membuat Lutfi kagum tuh, oh ternyata ada juga ya yang pemikirannya tuh seperti itu. Dalam hal berpikiran tuh, hidupnya tuh aku mah harus gini. Sedangkan yang saya pribadi gitu, ya udah, itu mah udah ada jalannya. Yeah. Ya udah gitu ya. Nah, itu sih Kang. Terus yang keduanya juga yang tadina gogorowokan, Yeah. ayeuna mah udah mulai ya lalaunan. Yeah. Jadi terkontrol lah. Menyesuaikan juga Menyesuaikan, ya. betul. Jadi pengalamannya tuh bener-bener adanya tuh di Mojang Jajaka. Iya. Yang tadina jogedan teh nya ngadangdut, ayeuna mah jogedan teh ya udah bener-bener mengikuti ketukan dan kedah istilah nama naon ieu teh lemah gemulai. Nah, itu si tanganna teh. Ada pakem-pakemnya lah ya. Pakem-pakemna. Terus dina pas selama proses lah Kang. Tapi paling banyak tuh ketika karantina ya benar-benar karakternya tuh dibuat gitu supaya Jajaka baik dan benar itu seperti ini dicontohan gitu. Jadi Yeah. langsung diimplementasikan. Hmm. Paling segitu dulu Kang. Ya, Rada bingung gitu. keren lah pokoknya. Jadi memang kemarin sangat berimpact sekali, sangat Betul. ada dampaknya ya buat Lutfi sendiri. Nah, kalau kan Teh Dara gimana? Kalau yang paling berkesan dari Iya. Dara sebenarnya kurang lebih sama ya orangnya gitu. Ya. Dara melihat kenal sama banyak orang baru, kerja sama bareng gitu, yang mana range umurnya jauh gitu. Oke. Karena Ya, kan betul. 17 sampai 24 tahun ya. Yang mana kalau dijalanin mah ternyata gapnya tuh kerasa gitu. Orang-orang yang masih belasan tahun dan 20-an tahun ke atas gitu. Dan itu tuh unik gitu kan. Jadinya ke kitanya, oh gini ya ngejalanin Yeah. ini kayak gini gitu. Naik turunnya berasa banget gitu Yeah. di situ. Terus selain itu yang paling amazed bagi Dara adalah dari paguyubannya sih Kang. Yang tadinya Dara pikir ini tuh kan ajang-ajang kayak gini apa sih senioritas nih, males nih seniornya pasti julid atau gimana. Tapi ternyata setelah Dara masuk tuh bener-bener yang namanya paguyuban nih atas asas kekeluargaan tuh kerasa banget Yeah. gitu Kang. Mereka bener-bener support, nemenin kita yang dari masa bahasanya mah masih boloon-boloonnya lah gitu sampai jadi udah final gitu, udah dapet jadi Mojang dan Jajaka tuh mereka nemenin kita, mereka Yeah. memaklumi kebodohan kita sampai akhir gitu. Itu Yeah. sih yang
keren gitu, ada orang-orang yang sangat baik dan mau support kita dari nol. Oke, jadi kalau saya tarik dari apa tadi yang disampaikan, mungkin bisa ngelihat berbagai macam karakter orang ya. Betul. Dan kalian sebagai Mojang Jajaka siap untuk bisa berbaur dengan siapapun pastinya kan. Jadi nggak akan tebang pilih siapa yang harus bergaul dengan kita, tapi mungkin banyaknya ke hal-hal yang positif ke depan buat Moka. Nah, terus kemudian sekarang kan sudah ada selempang nih ya sebagai Mojang Jajaka Pinilih Kabupaten Bandung Barat gitu. Gimana sih kalian mandangnya terhadap, ya tadi kan kalau percaya diri udah dibahas nih. Nah, kalau tentang mental kalian ya untuk menghadapi, karena next akan bertemu lebih luas lagi sampai mungkin ke Provinsi Jawa Barat juga di Moka Jabar, dan rasa percaya diri ini gimana sih kalian handle terhadap kepercayaan publik, termasuk mungkin Akang Teteh Paguyuban Moka KBB tadi ya yang mendapuk kalian sebagai Moka Pinilih ini gitu. Kan mungkin ada juga nih di luar sana yang kayak kenapa harus Dara dan Lutfi gitu Iya. misalkan. Nah, kalian harus membangun kepercayaan itu seperti apa? Dara dulu. Dari presence pembawaan kita selama kehidupan sehari-hari Iya. ya Kang. Karena menjadi Mojang dan Jajaka ini bukan ketika kita pakai selempang atau Iya. pakai crown gitu. Tapi selama kita berkehidupan ya kita akan dipandang terus menjadi Mojang dan Jajaka. Yap. Kayak simpelnya dari di pekerjaan juga, oh itu mah si Mojang ya, sok si Nah. Mojang we gitu. Padahal aku tuh nggak pakai selempang gitu ya. Jadi kalau dari Dara sendiri sih mental Dara ya, Dara percaya diri karena Dara yakin orang-orang yang telah memilih Dara di posisi ini juga pasti mereka percaya dengan Dara. Iya. Di luar itu mungkin memang banyak yang mungkin tidak setuju atau kenapa harus Dara. Sebenarnya sih Dara lebih chill aja, statue aja kan gitu. Chill aja gitu. Orang berhak untuk berpikir dengan pemikiran mereka masing-masing Iya. selama kita tidak berbuat salah dan kita terus menebar kebaikan gitu. Positivity, ya udah gitu. Ini Iya. kayak ini kita, jangan jadi kita harus ngikutin apa yang mereka mau, tapi bikin versi diri kita yang paling baik setiap harinya. Oke, versinya Kang Lutfi apa? Sama. Tapi Kang ada berbeda sedikit gitu. Kalau Lutfi itu yang tadinya jadi botol kosong aja Kang. Oke. Jadi setiap maupun itu istilah nama babari diarahkeun. Jadi cek senior atau cek paguyuban teh kedah ka dieu nya mangga gitu, Oke. menyesuaikan diri. Itu mungkin yang bisa lebih meningkatkan kepercayaan diri. Karena jujur Kang, Lutfi sampai saat ini juga jadi Jajaka Pinilih teh teu pede dah. Asli asa berat itu teh. Belum kumpul Belum merenangnya. kumpul teh. Pas ngangkat piala jeung kujangna wae ge. Iya. Nahan bingung itu bener. Nggak ada dek-dek gitu. Tapi pas nya gitulah karena mungkinnya teuing teh aya kekuatan meureun aya isimna. Betul. Si Tah eta kujang simaknya ya. si mana teh. Jadi ya udah we lah, percayalah ya udah gitu. Jadi kedepannya mah mungkin Lutfi masih banyak belajar mengenai Mojang Jajaka juga, karena ya tadi banyak orang yang lebih Jajaka daripada Lutfi tidak terpilih gitu ya, makanya diamanatinya ke Lutfi, berarti Lutfi itu layak. Jadi pengen si kelayakan itu tuh bisa jadi motivasi buat bisa percaya diri lebih. Itu sih Kang. Appreciate pisan lah untuk kedua pinilih ini, dan tentunya Paguyuban Mojang Jajaka KBB ya. Luar biasa sekali, yang sangat memberikan peluang untuk kedua orang pemuda ini. Mudah-mudahan kepercayaannya terus sampai nanti lengser bahkan. Tadi kan dibilang ya, sekali sudah diberikan amanah pasti terpatri nama Mojang Jajaka terus nih. Benar pisan gitu. Itu juga yang saya rasakan gitu kan. Ketika kalaupun misalnya kita sudah tidak aktif di Moka pun, orang pasti tahu kita di Moka, dan Moka itu platform yang benar-benar dijaga sejarahnya dan sudah sangat panjang lah gitu, bahkan di generasi sekarang. Nah, setelah jadi pemenang tadi kan, kalau Dara udah nyampein ya, ada di lingkungan pekerjaan, si Mojang. Iya kumaha mun di Jajaka. Jadi Lutfi ada yang bilang kayak, wah iya mah Jajaka ya enak gitu. Betul Kang, kebetulan saat ini Lutfi sedang magang di salah satu lembaga pemerintah juga, BRIN, Badan Inovasi dan Badan Riset Nasional. Ya mohon maaf. Jadi di sana tuh Lutfi ada pembimbing, peneliti juga di sana. Jadi setiap itu tuh malah punya privilege. Misalnya hari ini nih Kang, harusnya kan hari ini magang di BRIN, tapi Lutfi ada surat dari Paguyuban harus mengisi ke sini, langsung bilang, oh ya udah nggak apa-apa, dah tahu atuh Jajaka. Jadi setiap itu teh, pokoknya setiap masuk lab tuh
awas ayo Ada jajaka. jejaka. Jadi ya ada privilege-nya juga, tapi ada juga disanjung-sanjung teh asa kumahanya kan nggak biasa nanti gitu. Ya. Jadi ya sama keterikatannya sama kayak Teh Dara gitu. Tapi kalau di kampus mah dikenal Lutfi yang Orator mahasiswa gitu ya. Karena Presma nih, karena Presma. Presma, iya Wah, betul. mantap ya. Jadi di kampus Presma ya. Oh iya, by the way, kalau tadi kita ngomongin Moka gitu ya, background pendidikannya apa? Kalau Lutfi apa? Kalau saya di program studi kimia Kang di International Women University. Oke. Kebanggaan juga buat alma mater. Kalau Tedara apa? Di jurusan administrasi niaga, prodi manajemen pemasaran Politeknik Negeri Bandung. Wah, keren. Selamat ya buat universitasnya membawa harum nama Civitas Akademika dan lingkungan yang lainnya. Tapi kalau tadi dengar cerita Kang Lutfi ya, asa dulu saya disambut gitu tuh nya. Privilege nggak ya gitu. Tapi bagus. Jadi privilege ini akan sampai nanti mungkin ke dunia pekerjaan buat Kang Lutfi khususnya. Kalau ini kan Tedara udah ya, udah kerja ya. Nah, ke depan mungkin digunakan sebaik mungkin dan bagaimana timbal balik kita sebagai Moka yang sudah terpilihnya ke paguyubannya gitu kan. Karena aset besar nih pembentukan regenerasi Moka yang mungkin masih peduli terhadap Mokanya itu sendiri. Jadi mudah-mudahan jangan sampai jadi hanya sebatas mengejar titelnya saja. Itu aja sih mungkin keresahan ya sebagai praktisi di Moka gitu loh. Nah, berikutnya nih di era sekarang pasti banyak orang yang mungkin ikutan Moka yang tahu-tahu aja atau mungkin by rekomendasi temen atau selingkungannya, circle-nya gitu kan. Di era digitalisasi, modernitas gitu. Sementara teman-teman ini masih fokus ke pengembangan budaya gitu kan, pariwisata dan pembangunan daerah yang masih ada formal-formalnya gitu kan. Padahal sebetulnya kalian nih Gen Z yang chill. Tadi tema naon statue apa itu istilah apa gitu kan. Tapi sebetulnya balik lagi tergantung di mana lingkungan kita berada, di lingkungan itu sesuaikan aja gitu. Nah, di samping modernitas, terus kemudian juga digitalisasi dan mungkin orang di luar sana nggak kepikiran ikutan Moka gitu. Kalian kebanggaan apa yang ingin kalian tunjukkan? Moka nih ada di KBB gitu loh, dan bahkan di daerah-daerah lainnya juga gitu. Apa yang pengen diperlihatkan gitu loh. Sementara yang lain tuh si Moka gitu, misalkan. Coba. Walaupun tadi percaya dirinya belum kumpul nih ya. Betul. Sekarang harus pride, harus Kang. bangga. Gimana? Kalau dari suatu kebanggaan sih Kang, Lutfi belum pernah tanda kutip ya ikutan kompetisi. Sejenis Moka ini? Iya, sejenis Moka atau kompetisi apapun Kang. Belum pernah, baru pertama kali ini Moka. Alhamdulillah langsung juara gitu. Suatu kebanggaan bagi Lutfi dan keluarga Lutfi gitu. Jadi Lutfi teh punya piala bagi keluarga Lutfi. Oh, ini anak saya. Anak saya pinilih gitu Kang. Nah, suatu hal yang langsung berubah dalam kehidupan sih Kang, yang tadi nate tanda kutip ya udahlah gitu ya, ketika mau ngupload apapun di media sosial ya udah, sekarang mah berpikir dulu, aduh punya titel nih. Betul. Jadi kayak semuanya lebih berhati-hati lah Kang. Nah, kalau misalnya tadi mengajak untuk apa namanya supaya nggak semua orang dapat gitu ya, betul Kang, karena proses kita juga tadi udah disebutin panjang, 7 bulan loh Kang. Betul. Itu tuh harus benar-benar ya kuliah, ya magang, ya bekerja, harus bisa membagi waktunya. Itu tuh sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh hampir setiap orang gitu Kang. Jadi itu teh ya bangga lah Kang, istilahnya mah ya nggak akan pernah terlupakan dalam hidup. Itu sih Kang. Sangat-sangat memorable ya. Nah, saudara, kalau sebagai Mojang Pinilih nih, jadi kan sekarang udah posisinya oke lah, kita udah nggak berbicara lagi soal kepribadian sebelum-sebelumnya gitu. Kebanggaan Mokanya ini akan ditunjukkan kepada masyarakat di tengah mungkin banyak orang yang ya tidak terlalu tahu Moka tuh gimana? Melalui impact Kang. Jadi Moka jangan punya titel aja, harus berbuat sesuatu dong. Betul. Setuju. Hal ini disupport juga sama advokasi yang udah kita bawa, yang udah kita godok nih selama masa karantina sampai final gitu. Jadi masing-masing dari kita punya advokasi apa yang mau kita kasih nih buat daerah kita.
Boleh dari ceritain yang dari Sekalian Dara? aja langsung, Boleh. boleh. Sampaikan apa tuh advokasinya? Kalau dari Dara itu ada namanya, judul advokasinya nih, Ya, agak narsis ya, Jelajah KBB bareng Dara. oke. Nggak apa-apa, branding tuh. Nggak apa-apa bagus. branding. Jadi isinya itu adalah Kang, Dara ini kerjasama sama pihak Wush, Oke. kereta cepat yang transportasi yang paling viral lah ya di Indonesia gitu, Betul. bukan di KBB aja. Dara pengen si orang-orang yang naik Wush ini tuh kalau datang landing di Padalarang nih, mainnya jangan ke Kota Bandung, Betul. ke KBB dulu Betul. gitu. Dan si Wush ini tuh sebenarnya udah ada program yang namanya boarding pass true value, yang mana nanti tuh si pengunjung penumpang beli tiket itu tuh udah bisa langsung akses ke beberapa pariwisata yang ada di KBB. Oke. Tapi sayang sekali itu tuh pariwisatanya tuh yang udah besar-besar, Oh. yang udah sebenarnya nggak butuh exposure lagi lah, nggak butuh dibantu. Sedangkan di sini kan kita pengennya ngangkat pariwisata yang belum dikenal nih gitu, aircraft yang belum diketahui. Nah dari situ, alhamdulillah nih Dara tuh udah bener-bener ngobrol sama pihak KCIC. Ya. Kalau pengen si boarding pass true value ini disatuin nih sama pariwisata yang belum terjamah. Salah satunya nih Kang yang menarik banget di KBB itu ada namanya Tebing Hawu Pabeasan. Itu tuh sebenarnya tempat outbound buat naik-naik tebing dan beberapa brand tempat buat syuting-syuting gitu, tapi belum tahu gitu orang-orang teh. Makanya Dara pengen boarding pass true value ini tuh buat nyangkutin ke beberapa pariwisata yang belum terjamah sama aircraft-nya. Terus kalau di sisi aircraft-nya ada di daerah Tagok Apu itu Coet, Kang. Oke. Jadi Tagok Apu itu adalah kecamatan ya, kecamatan atau desa? Tagok Apu ya, Tagok maksudnya Apu, kecamatan Iya. Kecamatan Padalarang. Padalarang, desa Tagok Apu. Desa ya. Itu tuh jadi mereka tuh orang-orang yang di situ tuh punya kebiasaan untuk ngambil batu dari gunung, Kang. Dan itu tuh diambil buat dibikin jadi coet. Ya. Nah, sayangnya mereka nih nggak punya branding nih. Ini coet Tagok Apu gitu. Iya. Mereka ya udah kirimin lagi jadi supplier, taunya jadi coet mana, padahal sumbernya dari Tagok Apu. Oh. Itu sayang sekali kan kalau misalnya Betul. kita nggak angkat gitu. Nah, makanya dari ini ngajuin ke si KCIC nih, boleh kali coet jadi hampers gitu Iya, ya kan, unik betul. kan Unik, Kang unik, gitu. Dan alhamdulillah responnya baik dan semoga setelah ini ke depannya bisa kita calling-calling lagi sama pihak KCIC buat dilanjutin advokasinya. Wah, lanjutkan, ini keren banget ya. Pasti memunculkan potensi yang ada di KBB, bahkan yang mungkin exposure-nya masih dalam tahap rintisan lah Iya, gitu ya. Kalau Kang Lutfi apa? Oh iya, kalau Tedara kan Advokasinya. lebih concernnya ke pariwisata tuh kan. Oke. Kalau Lutfi lebih concernnya ke UMKM. Nah, di mana di Kecamatan Lutfi itu ada bambu bisa menjadi alat musik tradisional maupun modern. Nah, itu tuh sangat disayangkan padahal si konsumennya tuh lebih banyak ke luar negeri daripada di dalam negerinya itu sendiri. Oh. Makanya ketika kalau misalnya kita berdayakan nih para UMKM khususnya yang di bidang ini ya kan, itu tuh bisa aja ngedongkrak kayak Mojang Jajaka misalnya kan ke tahun sekarang nih joget, mungkin tahun depan main angklung bareng. Kan itu kan lebih pertama angklungnya dari UMKM tersebut, brand tersebut, dari KBB tersebut, dan kita tuh ya tampilkan, apalagi kemarin juga udah wow banget di YouTube-nya Kabupaten Bandung Barat, sangat HD lah, Ya. HD. Ya. Itu tuh ditampilin dan banyak disorot media juga, Kang. Oke. Jadi sangat disayangkan banyak potensi UMKM yang lainnya, ini hanya satu gitu ya Kang, apalagi yang lainnya sangat banyak. Kalau kita berdayakan bisa aja dapat lapangan pekerjaan, dapat mendongkrak ekonomi yang ada di kecamatan dan desanya, juga dapat branding dari pariwisatanya gitu. Oh, Gitu sih Kang. keren juga ini, pasti berdampak ke depan dan mudah-mudahan sinerginya terus di follow up terus ya, sama tadi mungkin ada beberapa stakeholder yang diajak untuk bisa menyukseskan lah advokasi teman-teman ya sebagai Mojang Jajaka Pinilih KBB nih. Nah, kemudian kalau sebagai Moka sekarang, identitas budayanya pasti sangat kuat dan juga kental. Kearifan lokal Bandung Barat. Bahkan mungkin orang lain di luar sana menganggap Kang Lutfi, Tedara ini sudah molotov pisan tentang KBB gitu loh. Walaupun misalnya kita masih sebagai gelas kosong yang perlu diisi dengan banyak hal. Nah, siap gak siap ketika orang tanya pasti kita mampu untuk bisa menjelaskan kan. Nah, itu gimana sih yang mungkin ditargetkan atau diinginkan ke depan untuk mengajak generasi muda lah khususnya di KBB nih untuk bisa aware atau interest lah terhadap
pariwisata, kearifan lokal di Kabupaten Bandung Barat itu sendiri. Karena mungkin banyaknya yang pada go keluar atau mungkin ya no offense-nya mungkin Tedara juga di luar mungkin ada produktivitas tapi kita tetap bangga. Iya. Kalau nggak dengan Moka, kapan kita pulang? Iya gitu. Iya betul. Pulang ke KBB. Kan saya juga dulu waktu pas Moka kayak gitu. Saya ikutan Moka, habis saya kerja di luar supaya saya sering pulang gitu kan. Ada rumah. Dan kita merasa memiliki tanah lahir kita. Nah, itu gimana tuh menjaga kearifan lokal dan potensi pariwisata di KBB? Dari Kang Upi? Boleh. Boleh dari saya dulu mungkin kearifan lokal teh di KBB teh sebenarnya mah Kang lain kota Bandung gitu. Oke. Jadi sok salah persepsi gini kan. Ya. Mau kemana, mau ke Bandung cenah. Padahal Iya. mah Bandung Barat eta teh Iya. kudu disebutkeun baratna. Nah, eta betul. Nah, jadi ketika jalan-jalan ke Bandung Barat, nah eta teh kudu aya baratna. Contohnya di Lembang Kang, eta teh Kecamatan Lembang Ya. yang masuk ke teritorialnya Kabupaten Bandung Barat. Tati dinya teh urang teh kudu membranding Lembang teh KBB, lain kota Bandung. Jadi kudu di branding kan jalan-jalan kemana kota Bandung cenah di mana di Lembang lain. Atuh jalan-jalan ke Kabupaten Bandung Barat di mana di Lembang tah eta leres gitu sih Kang. Jadi yang pengen diberdayakan teh berjuang gitu nge-branding lagi si Lembang ieu atau misalnya daerah lainnya pun di KBB eta teh lain di Bandung tapi kudu aya baratna jadi Kabupaten Bandung Barat. Setuju. Gitu. Jadi memperkuat identitas dan exposure dari KBB itu sendiri ya. Leres Kang. Good luck lah pokoknya. Tedara mungkin ada yang lainnya juga tujuannya? Caranya nih Kang, Oh, ya. Kita Misinya. lanjutin ya nih. Caranya adalah sosial media. Oke. Udah tuh sekarang mah apa sih platform yang gampang diakses sama semua orang gitu ya. Betul. Mau Gen Z, milenial, baby boomer semua pada main sosmed. Tapi dikemasnya dengan cara yang bagaimana dulu. Ya. Kita kebetulan Dara ini basicnya marketing ya Kang. Oke. Jadi tahu kalau di sosmed itu kita harus tahu segmennya dulu gimana nih. Misalnya kita mau branding pariwisata, ya kita kemas seperti ini, targetnya siapa. Jadi kita tuh ketika mau bikin konten di sosial media tuh lebih spesifik. Tujuannya mau ke siapa nih, yang mau diangkatnya tuh apa nih gitu. Nggak bisa nih, kita udah niatnya bagus mau ngangkat pariwisata, aircraft semuanya, tapi langsung dibikin dalam satu konten. Atuh yang nonton teh liar. Betul. Itu sih, maksudnya aku bikinnya Dara teh ngomong apa sih, Iya, ngomongin mau apa kemana gitu. arahnya? Jadi berproses nih Kang melalui Oke. sosial media dengan konten-konten yang ada segmentasinya gitu bertahap. Terus kita ya tetap aja menggaungkan kalau misalnya kita KBB punya ini, yang ini tuh punya KBB bukan punya Oke. kota lain. Yang ini tuh KBB ada pariwisata ini, kayak gitu sih Kang. Bagus. Setuju. Mudah-mudahan juga dengan hadirnya teman-teman di podcast Titik Temu ini juga sekaligus bisa mensosialisasikan kan. Betul. Bahkan mungkin nanti bisa ditonton terus nih sama generasi-generasi mau ke KBB berikutnya kan. Betul. Jadi memperkuat KBB ini, Kabupaten Bandung Barat ini dengan segala potensinya. Wah, sangat keren ya. Jadi punya visi dan misi tadi. Saling melengkapi. Iya. Nah, di saat sekarang pastinya ada yang teman-teman lihat lah di lingkungan sebagai generasi muda, sebagai Gen Z kan maksudnya ya. Nah, banyak orang yang mungkin apatis tentang pembangunan daerah atau tentang pariwisata budaya, kearifan lokal gitu ya. Tapi kalian nih mau nggak mau sekarang sudah ada di sana untuk jadi garda terdepan membawa misi itu gitu kan. Gimana sih yang mungkin kalian lihat di era generasi muda sekarang gitu yang masih menjadi tantangan untuk bisa dihayukan, diajak buat kayak peduli terhadap isu-isu potensi daerah lah gitu. Apa sih yang masih jadi tantangan di anak muda zaman sekarang, teman-teman kalian yang lainnya? Bahkan mungkin sebagian dari pribadi kita sendiri kali ya. Ya betul sih Kang. Yang pertama sih melawan rasa malas itu sih Kang. Oke. Yang harus itu. Terus tadi mengenai pembangunan infrastruktur, Jawa Barat juga lagi gencar-gencarnya itu membangun infrastruktur. Tapi itu juga benar karena infrastruktur yang baik akan menghasilkan pariwisata yang lebih baik. Ya. Karena mau bagaimanapun kasih contoh lah gunung atau misalnya curug gitu ya, aksesnya terbatas gitu. Jadi orang yang males gitu ya udah nggak mau kesini lagi, capek. Nah kan gitu. Kalau misalnya kalau nggak jalannya jelek gitu, itu kan sangat disayangkan gitu ya. Padahal itunya bagus, pariwisatanya bagus, wisatanya bagus, dan didukung sama infrastruktur yang bagus, menghasilkan
banyak kebagusan yang lainnya gitu sih. Oke, Jadi oke. sangat, yang pertama ya tadi melawan rasa malas, Mhm. yang keduanya itu harus didorong sama yang tadi bagus-bagusnya itu. Nah, jadi orang semangat ya buat Semangat, apa istilahnya peduli terhadap apa yang ada di daerah betul. kita lah, khususnya Kabupaten Bandung Barat. Dara gimana? Kalau dari daerah yang lihat ya, anak-anak muda itu sekarang rada kurang silih asah, silih asih, silih asuh nak Kang. Mhm. Jadinya teh kan sebenarnya isu-isu tersebut ada dari bagian silih-silih itu kan Betul, ya betul. Kang. Jadi mereka tuh lebih mikir diri sendiri dulu aja lah, yang lain mau pusing gitu. Kita juga punya kehidupan yang lagi dijalanin nih Yeah. gitu. Dan kadang jujur Dara juga ada part seperti itunya ya. Yeah. Ada isu apa lagi nih gitu, Yeah. pusing gitu. Itu sih lebih dari lingkungan sih ya Kang yang Oke. Dara rasa. Faktor tersebut dipengaruhi ke lingkungan karena kalau kita bergaulnya sama teman-teman yang jangan gitu dong, ini ada ini, kamu mau berpendapat gitu, Yeah. kayak di Moka sekarang gitu ya, ada ini kita harus gini, ya kita keluar Yeah. dari zona nyaman kita. Mhm. Tapi sedangkan kalau misalnya orang itu tidak ada kemauan buat apa ya, berpartisipasi, bersuara gitu, dan mereka ditempatkan di lingkungan yang statue juga gitu, ya udah mereka akan terus jalan seperti itu. Jadi tantangan yang paling besarnya adalah dari diri mereka sendiri dan lingkungan, Kang. Oke. Gitu. Jadi semoga juga teman-teman yang menyaksikan podcast Titik Temu ini terinspirasi, bukan hanya pengen ikut kegiatan mokanya saja, tapi di dalamnya juga ada orang-orang seperti Lutfi dan Dara ini yang punya visi misi yang keren-keren gitu ya ke depan ya. Mudah-mudahan ini bisa dibawa terus ke lingkungan yang lebih luas, bahkan ke Provinsi Jawa Barat nantinya. Amin. Oke, ada yang mau disampaikan mungkin rasa terima kasih ataupun juga apa kepada mau KKBB ataupun orang-orang yang di balik layar menjadikan kalian pinilih hari ini, termasuk keluarga. Siapa dulu? Silakan. Tapi Dara dulu aja. Oke, Siap. Yang pertama, terima kasih kepada Kang Randy yang telah mendorong terus sampai mementorin sampai saat ini juga. Kebetulan Kang Randy juga di paguyuban gitu ya, jadi masih terus mentorin Lutfi terus. Yang pertama itu terima kasih telah mengenalkan Mojang Jajaka ini kepada Lutfi. Terus yang keduanya juga keluarga, semuanya, mau itu keluarga dari manapun, karena jujur Kang, Lutfi itu banyak keluarganya, keluarga BEM, keluarga himpunan, keluarga BRIN, keluarga yang benar-benar keluarga itu. Banyak itu mendorong dan mendoakan. Terima kasih, karena mau bagaimanapun itu semua adalah doa kalian, terus masukan dari kalian itu yang menjadikan Lutfi seperti ini. Dan yang selalu support juga adalah teman teman seini ya, pacar saya, yaitu Teh Aisyah gitu ya. Teh Aisyah itu sangat support Kang, walaupun cemburu ya pastinya Kang, di lagi set gitu pegangan tangan atau apapun, tapi selalu mendorong, mensupport, dan apa namanya, menjalankan aktivitas yang, dan mendukung gitu aktivitas semua yang Lutfi lakukan. Mungkin itu sih Kang. Oke, semuanya dianggap keluarga oleh Lutfi. Semoga sinerginya terus mendukung Lutfi di perjalanan sebagai Moka KBB ini ya, Dara. Kalau dari Dara, yang pertama tentunya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang memberikan jalan rezeki buat Dara bisa bertumbuh kembang di Moka ini. Selanjutnya ke keluarga, terutama ibu. Terima kasih banyak. Karena keluarga Dara ini benar-benar bisa Dara berdiri tegak di sini itu ya di belakangnya didorong dengan keluarga. Yang tahu keluh kesahnya kayak gimana, prosesnya kayak gimana, itu terutama ibu. Terima kasih banyak. Suka jadi melo. Selanjutnya dari teman-teman terdekat Dara, ada teman-teman kuliah, geng Selepolban, geng Bargotix, terus ada teman-teman dari, nama gengnya banyak, banyak, dari teman kuliah, teman SMA, semuanya itu benar-benar support Dara. Meskipun mereka nggak hadir di grand final, mereka terus ngasih afirmasi banyak banget buat Dara. Selanjutnya ada khusus untuk Kang Iqbal dan Teh Yuke, ada Kang Diki juga. Itu mereka bertiga adalah benar-benar mentor Dara yang bawel banget. Dara harus A, B, C. Kamu make upnya kurang, ini yang kurang, bajunya ini. Itu mereka yang paling perhatian banget gitu sama Dara. Dan yang terakhir adalah untuk diri Dara sendiri. Terima kasih ya Dara untuk
sudah berjuang sejauh ini. Gitu. Luar biasa, Dara dan Lutfi Mojang Jajaka Pinilih Kabupaten Bandung Barat 2025. Keren. Semoga menginspirasi dan juga tentunya saya turut mengapresiasi juga Akang Teteh Paguyuban Mojang Jajaka KBB nih ya, Kabupaten Bandung Barat yang sudah membawa Dara dan juga Lutfi ke sini. Good luck untuk semua visi misinya. Terima kasih, Didoakan semoga Kang. lancar, jaga nama baik Amin. mokanya, Amin. dan insya Allah menjadikan kalian jadi pribadi yang lebih baik dan produktif serta sukses ke depannya ya. Amin. Kapan-kapan main lagi ke TVRI Jawa Barat. Siap banget, siap. Oke, terima kasih buat Dara dan juga Lutfi sudah hadir di podcast Titik Temu dan juga sekaligus mengakhiri obrolan seru kita bersama dengan Mojang Jajaka Pinilih Kabupaten Bandung Barat 2025. Terima kasih, jangan lupa Sobat Podcast untuk subscribe, like, dan juga komen YouTube TVRI Jawa Barat untuk konten-konten menarik lainnya. Saya Gilham Ji pamit, sampai jumpa di podcast Titik Temu selanjutnya.